Kembali lagi bersama saya pada pagi hari ini. Saya Hamisun ingin melaporkan berita seputar Bank Jatim atau Bank Pembangunan Daerah TBK. Profil singkat tentang PT Bank Jatim TBK atau Bank Perkreditan Rakyat. Jadi PT Bank Jatim ini didirikan pada tahun 17 Agustus 1961 dengan akta yang dibuat oleh Notaris Anwar Mohajuddin nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961. Dengan adanya Undang-Undang nomor 13 tahun 1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah yang mengharuskan Bank Pembangunan Daerah didirikan dengan peraturan pemerintah daerah. Maka pemerintah daerah tingkat 1 Jawa Timur mengeluarkan peraturan daerah nomor 2 tahun 1976. Atas dasar peraturan daerah tersebut, nama PT Bank Pembangunan Daerah ini diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Bank Jatim, dulunya Bank Pembangunan Jawa Timur, adalah sebuah badan usaha milik daerah atau BUMD di Provinsi Jawa Timur. Bank ini awalnya dibentuk sebagai perseroan terbatas pada 17 Agustus 1961 di Surabaya. Namun kemudian dalam berubah status menjadi badan usaha milik daerah atau BUMD. Jadi Bank Jatim ini sudah memiliki banyak cabang di Jawa Timur, dan di Jawa Timur itu sendiri sudah cukup besar nama bank ini. Adapun visi misi Bank Jatim ialah visinya menjadi BPD nomor 1 se-Indonesia, dan misinya ialah pertama itu akselerasi kinerja dan transformasi bisnis yang sehat menuju digital, bank dengan SDM yang berdaya saing tinggi. Dan yang kedua itu memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Dan yang ketiga ialah menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan. Maksud dan tujuan Bank Jatim. Jadi maksud dan tujuan Bank Jatim ini melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan undang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, di atas perseroan dapat melaksanakan kegiatan perusahaan. Yang pertama itu kegiatan usaha utama, menghimpun dana dari masyarakat untuk bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan memberikan kredit, menerbitkan surat pengakuan hutang, atau membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Yang kedua itu kegiatan usaha penunjang. Untuk mendukung kegiatan usaha perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan bank, pihak lain berdasarkan suatu kontrak, membeli sebagian atau seluruh agunan baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan dan berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada perseroan. Dengan ketentuan, agunan yang dibeli tersebut wajib segera dicairkan secepatnya. Produk Bank Jatim. Jadi produk Bank Jatim ini memiliki banyak produk, diantaranya kredit konstruksi properti, bank garansi, rekening koran, kredit investasi, kredit sindikasi, kredit pembiayaan piutang, kredit pemerintah daerah, dan kredit BLUD, Badan Layanan Umum Daerah. Sumber dana PT Bank Jatim TBK disajikan dalam jutaan rupiah. Nah, di sini sumber dana PT Bank Jatim itu ada simpanan dari nasabah, pihak berelasi dan pihak ketiga, simpanan dari bank lain, pihak berelasi dan pihak ketiga, pinjaman yang diterima. Jadi total dari simpanan nasabah ini pada tahun 2021 mencapai 76 juta
Rp88.149 dan tahun 2020 mencapai Rp68.468.280 dan simpanan dari bank lain itu sebesar Rp1.055.881 dan tahun 2020 Rp2.855.604. Jasa-jasa bank lainnya. Nah, jasa bank lainnya adalah kegiatan menyalurkan dana. Kegiatan ini adalah menjual dana yang telah dihimpun dari masyarakat. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat yang dikenal dengan nama kredit. Jadi untuk Bank Jatim, jasa perbankan lainnya ini melalui transfer, sarana transfer Bank Jatim, inkaso, referensi bank, surat keterangan dukungan dana, keuntungan referensi bank, giralisasi, dan layanan pajak. Jumlah pendapatan provisi dan komisi dari jasa-jasa tersebut pada Bank Jatim Tbk. Jadi pada laporan keuangan, jumlah pendapatan provisi dan komisi ini sebesar Rp1.070.710 pada tahun 2021 dan pada tahun 2020 ini mengalami penurunan sebesar Rp1.016.195.000. Komitmen dan kontingensi yang muncul dari adanya jasa Bank Jatim Tbk. Nah, komitmen dan kontingensi, bank memiliki tagihan dan liabilitas komitmen dan kontingensi dengan rincian yang di samping saya. Jadi komitmen dengan totalnya ialah Rp1.040.311 pada tahun 2021 dan Rp878.336 pada tahun 2020 dan kontingensi, hasil dari kontingensi itu Rp165.463 pada tahun 2021 dan Rp154.965 pada tahun 2020. Pinjaman yang diberikan. Jadi pinjaman yang diberikan ini meliputi modal kerja, investasi, konsumsi dengan jumlah total Rp41.474.495 dan lancar Rp39.697.924 dan dalam perhatian khusus itu totalnya Rp1.095.481 dan kurang lancar Rp48.955 dan diragukan dengan total Rp50.303 dan macet dengan total Rp22.8 dan pada tahun 2021 modal kerja ini dengan jumlah total Rp40.026.045 dan lancar Rp35.125.137 dan Rp724 dan kurang lancar Rp29.978 dan diragukan sebesar Rp46.093 dan macet Rp294.113. Kinerja bank. Jumlah aset tahun 2021 mencapai 100,72 triliun. Jadi ada peningkatan 20,45% dibandingkan 2020. Dan ekuitas tahun 2021 mencapai 10,91 triliun, meningkat 9,05% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan pendapatan bunga dan syariah tahun 2021 mencapai 4,68 triliun atau meningkat 15,29% dibandingkan 2020. Dan laba tahun berjalan mencapai 1,52 triliun
meningkat 2,29% dibandingkan dengan tahun 2020. Yang selanjutnya ada dana pihak ketiga pada tahun 2021 mencapai 81,87 triliun atau meningkat 21,87% pada tahun sebelumnya. Dan kredit konsumer pada tahun 2021 mencapai 26,31 triliun dan meningkat 1,25% pada tahun sebelumnya atau 2020. Dan kredit mikro, retail, dan program tahun 2021 mencapai 4,98 triliun atau meningkat 19,38% dibandingkan 2020. Sudah banyak hal yang kita bahas pada pagi ini. Akhirnya tiba saatnya mengakhiri ini. Saya Hamisun, mohon maaf dan sampai jumpa. Geliat roda ekonomi dan pembangunan di Timur Jawa yang terus berkembang dan tumbuh di setiap era. Mulai dari era konvensional dan kini menjadi digital, membuat semua menjadi mudah. Selalu dalam genggaman dan mewujudkan impian. Membuat semua kebutuhan dan memberi kemudahan dalam akses layanan perbankan adalah tujuan kami. Sejak 1961, di sini kami berkomitmen berasaskan cita-cita tinggi, keutuhan, dan tekad yang bulat. Berkembang menjadi yang aman dan terpercaya. Dengan 48 kantor cabang, 841 ATM, dan lebih dari 2.900 agen Jatim yang tersebar di penjuru negeri. Bersama, kami selalu beradaptasi dan berinovasi. Agar selalu dapat mendampingi, layaknya burung kehidupan yang membawa kemuliaan. Demi membantu membangun Jawa Timur menjadi poros ekonomi Indonesia. Berbagai tantangan tak akan buat kami berhenti. Untuk berikan kenyamanan di segala kesempatan. Karena di setiap kepakan sayap kami, tercipta harapan untuk wujudkan senyuman. Perkembangan teknologi dalam lanskap keuangan yang berkembang pesat menjadi landasan utama Bank Jatim untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat di era digital ini. Kesuksesan ini tentu didasari oleh nilai excellence, profesional,
integrity, sinergi, dan innovation dalam setiap pelayanan yang diberikan oleh pekerja terbaik kami. Agar setiap harapan dapat terwujud dan kita bisa tumbuh bersama, kepercayaan masyarakat kepada Bank Jatim menjadi sumbu semangat kami dalam kontribusi memberikan layanan dan produk inovatif yang dibutuhkan untuk menjadi BPD nomor 1 serta meningkatkan perekonomian di Jawa Timur dan Indonesia. Kami di sini hadir untuk melayani, selalu membersamai, meraih setiap mimpi. Kemarin, kini, dan nanti.